segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Dan kick off baru saja dilakukan oleh wasit Jajang Sukandi. Skor sementara adalah 2-0. PSM Yogyakarta unggul atas Persiram Raja Ampat lewat 2 gol yang dicetak tadi oleh Emkus Kuswaha dan juga Nova Zainal. Stephen Anderson kali ini mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan. Dan kita saksikan kali ini PSM Yogyakarta yang berpindah tepat. Saat ini berada di sebelah kiri layar kaca Anda dan menyerang ke sebelah kanan dengan kostum biru, kombinasi batik dan juga celana biru. Sementara ini tim Persiram Raja Ampat berada di sebelah kanan layar kaca Anda menuju penyerangan sebelah kiri. Dengan kostum putih kombinasi biru dan celana putih kombinasi biru. James Debah kali ini. Berikan bola kepada Asmat. Kerjasama dari Sander Moyo. Asmat kali ini berusaha untuk mengejar bola. Ternyata terlalu deras. Tendangan dari Agung Prasetya. Frans Sawyai. Belum terjadi perubahan pemain yang dilakukan oleh masing-masing pelatih di babak kedua ini. Tapi memang kondisi lapangannya sudah semakin baik setelah hujan berhenti tadi di pertengahan babak pertama. Membuat permainan lebih menarik tentunya berlangsung. Setelah memang para pemain sangat kesulitan di awal-awal babak pertama. Karena lapangan yang masih tergenang oleh air akibat hujan deras yang mengguyur Stadion Mandala Krida di Yogyakarta ini. Yusuke Sasa. Sebuah umpan kali ini masih berhasil diamankan tadi oleh Joni Sukirto. Datang kali ini bantuan yang dilakukan oleh Sanun Al-Qadri. Abda Ali masih tergeletak. Ya, kita lihat bagaimana Abda Ali masih meringis kesakitan. Bertabrakan tadi dengan Agus Budiono. Ya, James Debah ditarik keluar digantikan oleh Marwan Syah. James Debah yang mendapatkan sebuah peluang emas di babak pertama tadi yang gagal dibuat menjadi sebuah gol. Ditarik keluar digantikan oleh Marwan Syah. Sebuah usaha perbaikan tentunya dilakukan oleh pelatih Persiram Raja Ampat, Raja Isa. Karena memang James Debah di luar peluang yang didapatkan di akhir babak pertama tadi tidak terlalu banyak kontribusinya dalam mengancam pertahanan dari PSIM. Agung Prasetya kali ini. Kembali Agung Prasetya. Kemenangan terbesar bagi PSM Yogyakarta di musim ini adalah ketika mereka unggul 3-0 atas PSIS Semarang.
Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jajang Sukandi. Kali ini diberikan kepada Jeffrey Prasetyo menjadi pemain dengan penerima kartu kuning pertama di laga sore hari ini. Kubai Kuayan. Dengan masuk ke Marwan Syah Agung, sebenarnya Persira Raja Ampat pun juga masih memiliki Martin Tau, seorang penyerang yang sangat senior tentunya. Tetapi pelatih Raja Isa tampaknya berusaha untuk merubah permainan dengan memberikan kesempatan kepada Marwan Syah Agung, salah seorang pemain muda yang juga diharapkan mampu memberikan perubahan bagi tim Persira Raja Ampat. Lagi-lagi kita saksikan Kubai Kuayan. Bola kepada Marwan Syah Agung, pemain berusia 26 tahun yang berada dalam posisi offside. Ya, sedikit terjadi perubahan memang dari permainan di awal babak kedua ini. Pemain-pemain Persiram mengambil inisiatif untuk melakukan serangan terlebih dahulu dan menekan terlebih dahulu. Karena memang tertinggal 2 gol ini memang sangat berat kalau mereka tetap bermain seperti di babak pertama, di mana mereka lebih banyak menerima tekanan dari PSIM dan mudah sekali kehilangan bola. Sander Boyo kali ini berada dalam daerah kotak penalti dan datang sebuah peluang yang didapat oleh Persiram Raja Ampat melalui Victor Gideon Way. Sebuah tendangan yang cukup baik tapi masih digagalkan oleh besar gawang Agung Prasetya. Ya, skema serangan seperti ini yang tidak terlihat di babak kedua, di babak pertama. Kita lihat sebuah umpan cukup jitu dan tendangan dari Victor tadi memang tidak bisa diantisipasi oleh pemain belakang maupun kiper dari PSIM. Sayang sekali masih membentur mistar atas. Benar-benar harus bekerja ekstra keras. Kubai Kudian, pemain belakang dari Persiram. Lebih agresif para pemain dari Persiram Raja Ampat di babak kedua ini. Inilah dia menjadi satu instruksi yang dilakukan oleh pelatih Raja Isa di halftime tadi. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Sebuah benturan antara Engkus serta salah seorang pemain Persiram. Ya, sebetulnya merupakan sebuah pelanggaran karena kaki dari Engkus terinjak oleh lawannya. Stephen Anderson. Kembali Marwan Syah Agung. Kali ini bola langsung saja dibuang oleh Topas Pamungkas.
Kembali gagal serangan dari para pemain Persiram. Serang pojok bagi PSIM Yogyakarta melalui Stephen Anderson. Ada Elton Maran di dalam kotak penalti. Mendapat pengawalan dari Kubai Kuayan dan juga Arifin. Kita saksikan kali ini Stephen Anderson mengarah ke gawang dan membentur besar kali. Dan sebuah tendangan Topas Pamungkas. Masih Stephen Anderson kali ini bagi PSIM Yogyakarta. Pelanggaran dilakukan oleh Engkus Kuswaha. Asmat kali ini bagi Persiram Raja Ampat. Frans Sauyai. Victor Gideon Wei. Kembali Frans Sauyai. Marwansyah Agung kerjasama kali ini dengan Sander Moyo. Kembali Frans Sauyai. Ya, sudah mulai mengambil inisiatif serangan sejak awal babak kedua tadi, tapi memang pergerakan dari para pemain Persiram ini masih belum bisa masuk hingga ke dalam kotak penalti secara lebih intens. Agak sulit tentunya untuk mencetak gol kalau mereka tidak akurat dalam melakukan passing seperti apa yang baru saja kita saksikan tadi. Kembali kali ini sebuah umpan terobosan yang dilepaskan dan sebuah tendangan dari Engkus Kuswaha. Bola dikuasai oleh Agus Budiono. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung, melihat penjaga gawang Agung Prasetya memang sedikit maju. Terlalu bernafsu, kita saksikan bagaimana tadi Agus Budiono. Ini dia kita saksikan Victor Gideon Wei dan juga masyarakat kota Yogyakarta yang tampak begitu sumringah menyaksikan laga ini. Untuk sementara PSIM Yogyakarta unggul 2-0 atas Persiram Raja Ampat. Ya, dengan permainan yang diperlihatkan oleh para pemain PSIM hingga sejauh ini memang tidak mengherankan kalau mereka bisa sementara ini berada di papan atas di posisi runner up, dan kalau mereka bisa mempertahankan skor tentu mereka berada di puncak klasemen grup 2. Ini menjadi kesempatan bagi tim PSIM Yogyakarta untuk mengkudeta posisi dari Mitra Kukar. Untuk pertandingan lainnya memang yang berada di grup 2 antara Perseman Manokwari menghadapi Persi Kediri dan juga Persikota Tangerang menghadapi PPSM Sakti Magelang dan juga PSIS menghadapi Persis Solo. Walaupun posisi itu tidak bisa mengganggu di posisi 3 besar di klasemen grup 2 Liga Divisi Utama 2010-2011. Kita saksikan bagaimana sebuah tendangan yang dilepaskan dari luar kotak penalti. Praktis di 5 menit terakhir ini memang Persiram Raja Ampat terus menggempur PSIM Yogyakarta. Sangat berbahaya tentunya bagi PSIM Yogyakarta apabila mereka mengendurkan tekanannya, karena Persiram Raja Ampat tampaknya sudah mulai melakukan tekanan demi tekanan.
Ya, banyak memang peluang yang didapatkan oleh Persiram, hanya saja memang tidak benar-benar membahayakan gawang dari PSIM. Hanya saja memang sudah sangat berbeda penampilan dari Persiram jika dibandingkan dengan babak pertama tadi, ketika mereka lebih banyak menunggu dan akhirnya banyak didominasi oleh lawannya. Ya, kita akan lihat apakah ini menjadi kartu merah. Ya, kartu kuning kedua buat Jeffrey Prasetyo karena pelanggaran yang dilakukan oleh Jeffrey tadi. Ya, kartu merah bagi Jeffrey Prasetyo, pemain berusia 26 tahun. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat merugikan bagi tim PSIM Yogyakarta. Di saat mereka sudah unggul, tetapi mereka saat ini dalam kondisi tertekan terus-menerus. Masih ada waktu 30 menit buat Persiram untuk menyamakan kedudukan ataupun setidaknya lebih dulu mencetak gol untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak terlalu perlu dilakukan oleh Jeffrey tadi, karena bola sudah menjauhi penjagaan ataupun menjauhi daerah pertahanan dari PSIM. Ya, sebuah pukulan dilakukan oleh Jeffrey dan wasit bertindak dengan sangat tepat dengan memberikan kartu kuning. Kalaupun belum diberi kartu kuning pertama tadi, memang kartu merah sudah cukup pantas. Kartu merah langsung karena memang sebuah pukulan dilakukan Jeffrey ke bagian belakang kepala dari Marwansyah. Peluang kali ini Yusuke Sasa bagi Persiram Raja Ampat. Sebuah tendangan yang cukup keras ditinju saya tadi oleh Agung Prasetya. Peluang yang didapatkan oleh Yusuke Sasa. Menyisakan seorang Kubai Kuayan di barisan pertahanan. Asmat kali ini bagi Persiram Raja Ampat. 10 pemain dari PSIM Yogyakarta harus bisa bertahan menghadapi gempuran 11 pemain dari Persiram Raja Ampat yang memang tampil begitu agresif di babak kedua ini. Stephen Anderson berikan bola kali ini kepada Topas Pamungkas. Topas Pamungkas kembali, masih ada Kubai Kuayan dan masih Topas Pamungkas, dan sebuah peluang dengan tendangan kaki kiri dari Topas Pamungkas masih berada di atas mistar dari penjaga gawang Soma Krisandi. Ya, 2 kali berturut-turut Topas Pamungkas melepaskan tendangan. Satu merupakan umpan dan satu lagi tendangan langsung. Sayang sekali masih melambung di atas gawang Soma Krisandi. Lagi-lagi skema serangan dari sektor sayap yang dilakukan oleh pemain-pemain PSIM membahayakan pertahanan dari Persiram. Kelihatan betul memang sangat mengoptimalkan serangan dari sektor sayap pelatih Maman Durrahman di kubu PSIM. Ada Abda Ali. Stephen Anderson. Walaupun dengan materi 10 pemain, pelatih Maman Durrahman belum melakukan perubahan yang seperti biasanya dilakukan oleh para pelatih ketika timnya unggul dan memastikan pemain bertahan untuk menggantikan salah seorang penyerangnya. Betul sekali. Masih cukup percaya dengan pemain yang tersisa di lini belakang. Wow, dan kita saksikan hampir saja terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Umpan yang diberikan tadi oleh Sander Moyo.
Sebuah sepak pojok kali ini kembali ditinjau oleh Agung Prasetya. Pelanggaran terjadi, berada dalam tekanan PSM Yogyakarta. Kita lihat bagaimana Eko Budi Santoso. Pelanggaran terhadap top atau terhadap Marwansyah Agung. Harus bisa lebih tenang para pemain berlaga di sore hari ini. Kembali dilanjutkan, Yusuke Sasa akan mengambil tendangan bebas bagi Persiram Raja Ampat. Berusaha dikejar oleh Agus Budiono. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Berat tentunya bagi Persiram kalau mereka tidak bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan secepatnya, karena mereka harus mengejar 2 gol defisit untuk menyamakan kedudukan. Dalam posisi unggul pemain seperti ini sebetulnya harus bisa lebih dimaksimalkan. Kita saksikan kembali. Hampir saja salah mengantisipasi penjaga gawang Soma Krisandi. Ya, kita lihat ini dia. Membentur mister gawang. Tercatat ada sekitar 4 kali peluang yang didapatkan oleh kedua tim yang mengenai mister gawang di sore hari ini. Kita lihat bagaimana Syarif Julianda yang dimasukkan menggantikan Engkus Kuswaha sang pencetak gol di babak pertama tadi. Masuknya Syarif Julianda sudah dipastikan untuk memperkuat barisan pertahanan ketika mereka harus mengamankan jumlah gol mereka untuk bisa mengkudeta tim Mitra Kukar yang baru akan bertanding besok menghadapi Persikap Kabupaten Bandung. Kita lihat ini dia gol dari Engkus Kuswaha, flying header yang sangat sempurna. Hanya meninggalkan Elton Maran sendirian sekarang di depan pemain PSIM karena Engkus sebagai tandem dari Elton sudah ditarik keluar dan digantikan oleh pemain bertahan Syarif Julianda. Tergeletak di lapangan kini Tulus Septianto, pemain sayap kiri dari PSIM. Kembali kita saksikan pelanggaran dilakukan oleh Agus Budiono. Dan ini merupakan reaksi dari pelatih Raja Isa. Pelatih yang memulai karirnya sebagai asisten pelatih di
tim Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana pelanggaran dari Stephen Anderson terhadap Victor Gideon Way. Dan lagi-lagi kali ini tendangan bebas bagi tim Persiram Raja Ampat. Peluang demi peluang didapatkan oleh Persiram Raja Ampat di babak kedua ini. Dan sebuah tendangan cukup keras kali ini. Bagaimana Sander Moyo tadi melepaskan tendangan yang cukup keras tapi belum menemui sasaran. Arifin bagi Persiram Raja Ampat. Abda Ali. Topas Pamungkas. Kembali kepada Abda Ali, PSM Yogyakarta ke belakang kepada Agung Prasetya. Ya, masih belum efektif memang serangan yang dilakukan ataupun permainan dari Persiram, meskipun mereka sudah unggul jumlah pemain dan banyak mendominasi jalannya permainan di babak kedua ini. Ya, sebuah serangan balik yang cukup cepat kali ini dari PSM Yogyakarta. Yusuke Sasa kembali kerjasama dengan Victor Gideon Way. Masih Victor Gideon Way kali ini. Yusuke Sasa kembali bermain 1-2 dan masih Victor Gideon Way. Masih ada Abda Ali. Masih cukup tenang kapten tim dari PSIM ini, meskipun akhirnya melakukan salah umpan. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Jajang Sukandi. Berada dalam tekanan PSM Yogyakarta. Kali ini adalah Topas Pamungkas yang melakukan pelanggaran. Terus menjaga pertahanan para pemain dari PSM Yogyakarta untuk mengamankan kemenangan yang mereka menumpuk 5-6 pemain di barisan pertahanan. Ya, melakukan pelanggaran dari belakang Topas Pamungkas memang. Lagi-lagi Sander Moyo Malibela bersiap-siap kali ini dengan jarak yang sangat ideal. Wow, terpleset. Kita saksikan Sander Moyo. Ya, sebuah peluang yang terbuang percuma karena kondisi lapangan yang sulit untuk diantisipasi oleh Sander tadi. Terpleset sehingga tendangannya menjadi tidak terarah. Yusuke Sasa tadi berusaha untuk menyambut umpan, lalu sepak pojok. Pemain berusia 31 tahun.
Asmat. Agus Budiono kembali kepada Asmat. Masih Asmat. Agus Budiono kali ini ke dalam kotak penalti. Masih ada peluang yang didapatkan oleh Sander Moyo. Frans Sauyai berhasil melakukan sebuah tendangan tapi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Agung Prasetya. Kelihatan kurang tenang memang para pemain Persiram ketika sudah berada di daerah pertahanan dari PSIM. Tentu akan sangat sulit, apalagi jika melihat banyak sekali pemain PSIM yang ada di kotak penalti untuk memperkuat pertahanan. Sander Moyo kembali. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, ternyata sebuah pelanggaran karena memang menutup ruang tembak dengan kakinya tadi Syarif Julianda. Pergantian berikutnya Yusuf Hamzah dimasukkan. Menggantikan Tulus Septianto. Sangat berbeda memang penampilan dari Tulus Septianto di babak kedua ini. Jauh menurun agresivitasnya di sektor kiri permainan dari PSIM. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dilakukan tadi oleh Syarif Julianda. Peluang berikutnya dari Persiram Raja Ampat. Meninggalkan permainan sepak pojok kali ini. Berkali-kali kita saksikan bagaimana para pemain dari tim Persiram Raja Ampat terus menggempur PSIM Yogyakarta. Persiram Raja Ampat memang tim yang sangat cepat dalam pergerakannya. Semenjak didirikan tahun 2004, mereka saat ini sudah bermain di divisi utama yang merupakan kasta kedua tertinggi dalam sepak bola Indonesia. Abda Ali. Kita lihat bagaimana ada sedikit gerakan tangan dari Kubai Kuayan yang mengenai kepala dari Abda Ali. Ya, ketika berduel udara dengan Abda Ali dan penjaga gawang Agung Prasetya. Ya, kita lihat Sander Moyo tampaknya sudah mengalami sedikit masalah dengan kakinya dan meminta pergantian. Kita lihat bagaimana Sander Moyo sudah terpincang-pincang. Ya, kemungkinan besar akibat ganjalan dari Syarif Julianda beberapa waktu yang lalu.
Marwansyah Agung. Memberikan hasil positif memang dengan hadirnya Marwansyah Agung di babak kedua ini menggantikan peran dari James Debah. Walaupun di satu sisi juga PSM Yogyakarta memang sudah menurunkan tekanannya. Ya, dan Marwansyah Agung juga yang membuat Jeffrey Prasetyo tadi terkena kartu merah karena harus dihentikan dengan sebuah pukulan. Ya, Martin Tau kembali salah seorang pemain senior dari kubu Persiram Raja 4 diturunkan oleh pelatih Raja Isa. Pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Sa'anun Al-Qadri. Arifin kali ini berikan bola kepada Kubai Kuayan. Melebar kepada Asmat. Masih Asmat. Ya, lagi-lagi kurang cermat. 30 menit dimiliki oleh Persiram untuk unggul dalam jumlah pemain, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal keuntungan setelah Jeffrey Prasetyo tadi di kartu merah. Kubai Kuayan kali ini. Masih Kubai Kuayan. Sebuah tendangan yang cukup berambisi tapi belum menemui sasaran. Mengenai salah seorang pemain dari PSIM Yogyakarta. Marwansyah Agung sebelum menemui sasaran. Frans Sauyai, Stefan Anderson, direbut bola oleh Agus Budiono bagi Persiram Raja 4. Masih ada Joni Sukirto. Ya, sedikit terlihat kelelahan fisik yang mendera para pemain PSIM di akhir-akhir babak kedua ini karena permainan keras sudah mulai mewarnai permainan mereka. Kemungkinan besar ada pengaruhnya karena para pemain PSIM tadi di babak pertama memforsir permainan cepat. Ya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Eko Budi. Dengan bebas berikutnya. Kembali mengenai pagar dari para pemain PSIM Yogyakarta. Kembali Kubai Kuayan kali ini. Memantul tanah tapi masih bisa diamankan oleh Agung Prasetya.
masih bisa sesekali melakukan serangan balik dan lepas dari tekanan lawan para pemain PSIM. Sebenarnya kita saksikan bagaimana Gerald Sauyai juga sudah berada di pinggir lapangan bagi Persiram Raja Ampat. Kita akan lihat siapa lagi yang akan diganti oleh pelatih Raja Isa kali ini. Ya, Yusuke Sasa digantikan oleh Gerald Sauyai. Ya, penampilan Yusuke Sasa memang lebih baik di babak kedua ini dibandingkan di babak pertama tadi. Terutama setelah masuknya Marwansyah, kelihatan lebih hidup permainan dari Persiram, khususnya di lini depan. Karena Yusuke mendapatkan tenaga baru setelah James Debah diganti oleh Marwansyah. Pelanggaran. Elton Maran. Kartu kuning kali ini kembali dikeluarkan oleh wasit Jajang Sukandi terhadap Kubai Kuayan. Ya, menarik leher dari Elton memang Kubai, dan sikap yang tak pantas karena dia sangat jelas menarik. Kita lihat dalam Gerakan tangan memang jelas terlihat dari Kubai Kuayan, pemain asal Liberia. Menjadi kapten ke-11 dari Persiram Raja Ampat. Di pertandingan berikutnya tentunya bagi Persiram Raja Ampat, mereka masih akan melakoni atau akan tampil sebagai tim tuan rumah untuk menjamu PSIS Semarang. Sementara ini PSM Yogyakarta akan bermain tandang menghadapi Persem Malra. Sisa kurang dari 2 menit di waktu normal. Liga Divisi Utama 2010-2011 dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. PSM Yogyakarta menghadapi Persiram Raja Ampat. Martin Tau kali ini. Handball dari Agus Budiono. dalam kondisi yang kelelahan memang harus diakui para pemain PSIM masih cukup solid dalam bertahan, sehingga sulit bagi pemain-pemain Persiram meskipun unggul jumlah pemain untuk mencetak gol. Bahkan peluang-peluang yang didapat oleh Persiram juga tidak terlalu membahayakan karena memang cukup solid pertahanan dari PSIM. Tersisa berapa detik lagi? Dan tampaknya PSM Yogyakarta akan menjadi pemuncak klasemen sementara di grup 2 Liga Divisi Utama 2010-2011 paling tidak sampai dengan esok hari. Dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya benar-benar dibayar tuntas oleh PSM Yogyakarta dengan keunggulannya 2-0 sejauh ini. Sudah memasuki tambahan waktu. Asmat kali ini bermain dengan 10 pemain di sisa babak kedua. Para pemain PSM Yogyakarta masih mampu menahan keunggulannya. Balik Kubai Kuayan. Tendangan dari Kubai Kuayan kali ini masih bisa diamankan oleh Agung Prasetya. Kita saksikan tendangan keras dari Kubai Kuayan.
Sementara dari Perseru Serui unggul 5-2 atas Persiku Kudus. Di pertandingan lainnya di Liga Divisi Utama 2010-2011 sore hari ini. Persida Davon Soro unggul 5-0 atas PSIR Rembang. Salah satu tim unggulan tentunya Persida Davon Soro yang saat ini sedang memimpin klasemen sementara grup 3. Kita saksikan bagaimana Gerald Sauyai sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Stefan Anderson. Detik terakhir. Agus Budiono kali ini. Kembali sebuah tendangan yang belum menemui sasaran. Akhir dari pertandingan dan PSM Yogyakarta unggul 2-0 atas Persiram Raja Ampat lewat 2 gol dari Engkus Kuswaha dan juga Nova Zainal, dan membuat pelatih Mamandur Rahman sujud untuk keunggulannya ini dan membuat tim PSM Yogyakarta memimpin sementara di grup 2.